Kalau misalnya ada ada yang campak, dari 10 itu 9 kena. Dari 10 orang 99% ya, hampir ya, 90%. 90% itu terkena. Atau dia bisa langsung ke otak. Oh, bisa nyerang virus ke otak ya? Bisa langsung menyerang ke otak. Memang jarang, tetapi bisa. Pernah ada nggak kasusnya, Dok, kalau di Indonesia? Oh, ada. Di rumah sakit saya juga pernah. Oh, gitu? Iya, betul sekali. Namun ada daerah yang dinyatakan kejadian luar biasa, yaitu Garut, sedang mengadakan outbreak response immunization, cara yang paling baik untuk mengatasi, meredam adanya KLB campak dengan pemberian imunisasi campak tanpa melihat status sudah divaksin atau belum. Oh, jadi dianggap nol aja semua berarti ya? Semuanya dianggap nol. Assalamualaikum Sobat PR, hadir di program kita Waras Wawasan Ragam Sehat, tetap waras. Dan hari ini kita kedatangan Dr. Anggi dari Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Wilayah Jabar. Karena memang lagi menarik nih dalam beberapa, dari tahun kemarin terus sekarang di awal Februari kasus campak yang Indonesia jadi malah kedua di dunia ya Dok ya. Tahun lalu sampai 63.000 sekian kasusnya, suspek sekian, yang ada yang meninggal 69 orang kalau nggak salah. Di bulan ini, semester awal, trimester 11 ribuan dah, 11.000 dan Jawa Barat yang juaranya ya Dok, Jabar juara. Paling banyak. Paling banyak penduduk dan mungkin timnya juga rajin untuk melaporkan ya, karena kita punya Bio Farma dan lain-lain. Nah Dok, sebenarnya ini menjadi perhatian banyak pihak juga karena ternyata si campak juga kan merebak juga di wilayah Asia Tenggara dan Pasifik Barat ya. Kita mau bicara soal itu Sobat PR karena campak ini tidak bisa dianggap remeh ternyata Dok ya. Nah mungkin boleh kasih gambaran terakhir kasus Jawa Barat kayak gimana Dok? Jawa Barat dulu atau baru kita nasional, dan nanti kita ngobrol soal dampak-dampaknya dan ke depan gimana. Oke, saya juga berprakteknya di Rumah Sakit Hasan Sadikin, juga di rumah sakit swasta. Serta di klinik begitu ya. Memang kita rasakan terus aja itu ada campak. Ada campak. Mengapa demikian? Karena memang situasi di Jawa Barat, di Indonesia, itu kan kelembapannya itu bagus. Penduduknya rapat, ventilasinya juga mungkin ini kurang baik. Dan juga yang paling penting, cakupan imunisasi kita belum bagus. Jawa Barat belum bagus termasuk Indonesia ya? Se-Indonesia. Belum baik. Begitu. Itu yang membuat campak menjadi merebak di mana-mana. Penyakitnya memang aneh. Bukan aneh tanda kutip ya. Anehnya itu kalau orang tua kita zaman dulu kan, campak. Biarin aja gitu ya? Tampak. Deket-deketin aja semua supaya semua sekeluarga kena campak. Nanti biar bisa bikin imun sendiri katanya gitu. Benar sekali. Nah bayangkan kalau hal tersebut masih terjadi. Sampai sekarang. Berapa banyak yang terkena campak, karena memang campak itu sangat menular. Kalau misalnya ada ada yang campak, dari 10 itu 9 kena. Dari 10 orang 99% ya, hampir 90% itu terkena karena kemampuannya yang penularannya via udara. Jadi udara loh nih, kalau kita ngomong begini, ada percikan, kemudian dari nafas kita, dia melayang-layang bisa 2 jam ke sana kemari, ruangan ini lama juga 2 jam. Betul sekali, terhirup dan menular. Bila mana tidak imun, kita tidak kebal. Sehingga tidak heran dari 1 aja yang sakit, dari 10, gitu ya. 9, karena dia dari 1 menularkan ke 18 yang lainnya. Dan yang namanya campak adalah yang kita kenal sampai saat ini virus yang paling menular. Virus yang paling menular? Paling menular. Yang diketahui saat ini ya campak. Virus yang menular tapi kitanya santai gitu ya? Betul. Kenapa karena itu kok biasa aja begitu? Karena menganggap biasa, tapi ternyata tahun lalu itu dibanding 2025 dibanding 2024 tuh meningkatnya sampai 140% ya. Terus bisa menimbulkan kematian juga ternyata Dok? Benar sekali. Dia jadi bisa menimbulkan kematian. Pada umumnya kematian itu kalau sampai meninggal campak itu 83%-nya karena infeksi di paru. Jadi kena ke paru, ke pernafasan. Sedangkan sisanya itu bisa kena karena dia diare.
Dia bisa main stres sehebat-hebatnya dehidrasi berat, nggak tertolong dengan pemberian cairan, meninggal. Atau dia bisa langsung ke otak. Oh, bisa nyerang virus ke otak ya? Bisa langsung menyerang ke otak. Memang jarang, tetapi bisa. Pernah ada nggak kasusnya dok di Indonesia? Oh, ada. Di rumah sakit saya juga pernah. Oh gitu? Iya, betul sekali. Berarti warga Jabar dong waktu itu yang... Betul. Ya, warga Jabar. Jadi yang namanya komplikasi campak itu yang membuat kematian. Yang tadi dikatakan umumnya adalah ke paru. Dan umumnya kalau yang ke paru ini bayi-bayi atau anak-anak yang balita. Yang balita. Mereka yang terkena. Dan kalau sudah kena, kebetulan makin berat, sampai pakai alat bantu nafas, nggak bisa tertolong sudah. Nah, kalau terkena ke otak, itu ada bisa minggu pertama. Itu biasanya saya belum pernah dapat. Kemudian bisa sampai di dalam 6 bulan. Kalau di dalam 6 bulan lama itu, juga prosesnya 6 bulan. Ya, jadi 6 bulan setelah kena campak, terserang otak. Tapi kan orang sering kali, kalau ada kejang, penurunan kesadaran, nggak keinget tuh kalau lampaunya pernah campak. Oh, nah ini benar juga karena kita juga nggak tahu ya, ternyata bisa dampak itu bisa 6 bulan ya. Bahkan 23 tahun. 23 tahun. Kemudian bisa kena di ininya komplikasinya. Betul. Kena komplikasinya ke otak 23 tahun. Nah, Oxford ya, jadi mereka medical Oxford sampai mengeluarkan di YouTube agar masyarakat tahu bagaimana seorang ibu punya anak gadis lulus SMA yang sehatnya bukan main, terkena campak di usia 11 bulan. Pas ketika bayi, Ketika bayi, memang tidak mau divaksin oleh si ibu. Nah, sekarang yang tinggal adalah penyesalan. Karena anaknya itu menjadi tidak sadar, tidak bisa apa-apa. Itu hanya menanti saja kematiannya 1-3 tahun kemudian. Dan itu kita ketemu. Di sini? Ada di sini? Ada. Kita rawat pasien demikian. Kondisinya gimana dok kalau gitu berarti? Kalau udah sampai kena virus ke otak itu? Ya, sampai yang next, yang bertahun-tahun. Kita punya pasien yang 14 tahun, ya 11 tahun begitu. Ya, tidak baik. Dan itu istilahnya ya tinggal menunggu saja karena sampai sekarang campak walaupun kelihatannya ringan itu belum ada obatnya. Demikian. Jadi kita ketemu, mengapa kok sampai tahu? Kita lihat perjalanan penyakitnya, sesuai. Mungkin kena campaknya udah lupa kan? Kemudian dicek cairan otaknya, ternyata memang ada pernah terinfeksi campak. Itu jejak itu bisa ketahuan dong ya? Jejak itu ada, justru karena ada jejak ya, itu, sehingga tahu. bisa kita jadi nggak akan namanya SSPE. Si virusnya nggak mati ya berarti kalau gitu ya? Sclerosing. Panencephalitis. Virusnya tidak mati, sebetulnya si virus itu pandai sekali. Jadi istilahnya proteinnya dia tetap ada dan merusak otak. Kebetulan sampai di sana. Siapa yang berisiko bila mana terkena campak pada usia bayi di bawah 2 tahun? Nah, kalau gini, itu kan berarti rata-rata yang tidak diimunisasi ya dok ya? Benar. Nah, kita lakukan imunisasi. Nah, yang tidak diimunisasi ya, ketika sudah kena, terus diimunisasi, apakah si virusnya mati atau tetap dorman juga si proteinnya? Sampai sekarang belum ada keilmuan yang mengatakan si virus campak ini dorman. Hanya dia memang proteinnya, jadi kecilnya aja terus ada di sana. Apakah dengan diimunisasi kemudiannya dia akan menjadi baik? Itu juga keilmuannya belum sampai ke sana. Mengapa demikian? Kok keilmuan belum sampai? Karena kita tahu betul yang namanya campak dengan adanya imunisasi dan keberhasilan imunisasi dengan dilakukan vaksinasinya full begitu bagus, dia bisa mencegah 95% kemungkinan terinfeksi. Kalaupun terinfeksi, dia akan ringan. Nggak sampai ke itu ya? Iya. Sehingga sebetulnya
Nggak usah ada deh penyakitnya. Mudahnya demikian. Ya. Nah, imunisasi yang paling urgent, paling penting itu ketika di umur berapa, Dok, sebenarnya? Sejak bayi umur berapa? Mungkin ibu-ibu udah tahu, tapi mungkin banyak ibu-ibu muda, ada audiens yang kita Sobat PR yang belum tahu juga gitu. Iya. Jadi memang sejak bayi lahir itu diberikan hepatitis B. Kemudian begitu usia 1 bulan BCG. 2, 3, 4 bulan kita tahu ada namanya pentavalen. Yang isinya itu ada untuk difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, hemophilus influenza tipe B. Pentavalen. Next-nya kemudian ada PCV, yaitu untuk pneumococcus atau streptococcus pneumonia yang dilakukan juga sebanyak 3 kali. Belum lagi injeksi untuk virus polio di 9 bulan. Nah, ini dia imunisasinya untuk campak, rubella digabung jadi satu. Jadi memang sekarang senang sekali yang namanya imunisasi itu dalam sekali suntik gitu ya. Seperti tadi yang pentavalen langsung 5. Kalau campak ini langsung MR. Untuk MR atau campak usia 9 bulan. Kemudian next-nya 18 bulan. Next-nya itu adalah di usia kelas 1 SD. Oh, 9 bulan, 18 bulan, berarti 18 hampir 2 tahun ya? Ya, bulan imunisasi anak sekolah itu adalah di 1 SD. Dan senang sekali bila mana calon pengantin juga diimunisasi untuk MR. Namun belum jadi program nasional, tetapi kita senang sekali karena bisa mencegah ibu-ibu baik terkena campak yang buat janinnya nanti bisa gak bagus, cacat, dan juga terhadap rubella yang lagi-lagi bila ibu hamil begitu diberikan MR ini bagus agar janinnya juga tidak cacat. Jadi yang calon ibu juga penting juga ya untuk ini ya? Benar sekali. Jadi dewasa pun sebenarnya kita kuatkan dengan imunisasi. Karena ya namanya juga vaksin kan buatan manusia. Kita tahu sekalinya kena campak, dia memang tahan seumur-umur hidup, long life istilah kita. Tetapi ya itu loh, kita takut komplikasinya. Nah itu komplikasinya lebih parah ya. Menarik, tadi soal anak, kemudian yang menarik juga tadi dokter sempat ngobrol juga bahwa si virus campak ini seperti mereset sistem imun tubuh kita. Jadi kan kita udah pernah sakit, sekali. Biasanya sistem imun tubuh kita kan kalau ada penyakit lain, bisa mencegahnya. Ternyata si campak ini bisa menghapus ingatan atau mereset si sistem imun ya, Dok. Itu gimana? Kok bisa seperti itu? Jadi si campak itu membuat istilah kita immunological amnesia atau amnesia atau lupa imunologi. Karena si campak itu membuat betul-betul turun yang namanya daya tahan tubuh kita pada saat dia terinfeksi. Sedangkan yang si tentara-tentara itu berupaya menghabiskan si virus campaknya. Yang ada adalah benar-benar habis semuanya. Yang si calon tentara dengan tentaranya itu habis. Si calon tentara yang belum belajar terkait dengan berbagai antibodi, antigen tiap hari kan kita kan menghirup nafas, kemudian ada luka semuanya, antigen dari luar-luar kan masuk. Tentara kita siap, habis. Kemudian ada calon tentara yang minta di training, itu juga habis. Itu lebih gampang ya analoginya gitu ya? Ya betul, mudahnya begitu. Sehingga membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, utamanya untuk anak gizi buruk, untuk kembali seperti semula. Dikatakan penurunannya bahkan bisa sampai 73%. Penurunan untuk ininya? Daya tahan sistem. Daya tahan tubuh, jadi jangan heran ibu-ibu habis kena campak teh sok kiriwit anaknya, begitu. Jadi wajar ya kalau rada kiriwit karena itu ya tadi si tentaranya aja udah nggak ada ya, jadi bikin tentara lagi. Dan itulah hebatnya campak, yang lain kita belum lihat adanya kemampuan immunological amnesia atau amnesia imunologi, kecuali si virus campak yang kita anggap biasa-biasa saja. Ini benar dianggap biasa-biasa saja, tapi ternyata dampaknya itu bisa
bisa kemana-mana tadi, komplikasi ke otak termasuk itu ya dok ya. Benar sekali. Kembali ke Jabar. Sekarang jangkauan imunisasinya udah segimana dok? Saya sendiri belum lihat yang akhir. Namun ada daerah yang dinyatakan kejadian luar biasa, yaitu Garut, sedang mengadakan quick response immunization, cara yang paling baik untuk mengatasi, meredam adanya KLB campak dengan pemberian imunisasi campak tanpa melihat status sudah divaksin atau belum. Oh, jadi dianggap nol aja semua berarti ya? Semuanya dianggap nol. Jadi memang tidak hanya Jawa Barat, tetapi juga di berbagai tempat, karena memang tricky banget ini namanya campak. Begitu turun saja di bawah 90%, apalagi 80% cakupannya ya KLB. Karena dia butuh proteksinya 95%. 95% proteksi. Ya. Nah, anggap begini ya. Ada 500 bayi ini. Ya. 500 bayi ini kita berikan imunisasi misalnya cakupannya 80%. Bagus kan 80%? Artinya yang divaksin itu 400.000. 400.000 divaksin? Ya, dari 80% kan. Si 100.000 ini nggak divaksin. Nah, imunisasi campak bila diberikan itu sekitar 80-85% kemampuan efikasinya. Dari si 400 tadi? Dari si 400 nih, yang diimunisasi, kalau sekali campak sekitar 80-85, anggap 85 lah. Yeah. Nah, artinya berkurang lagi kan. Yang 400.000 kemampuannya cuma 85%, 60.000 deh. Gitu. Berarti nggak kuat gitu. Bayangkan ya nggak divaksin 100.000 ditambah yang belum efektif ini 60.000, ada 160.000. Padahal kita nganggapnya kan 80%, artinya ada 68% saja yang imun di daerah yang cakupannya itu 80% terhadap vaksin campak yang lumayan gede, 85%. COVID dulu kan 50-60% saja. Begitu. Jadi jangan berpikir bahwa kalau sudah divaksin itu kita aman-aman. Enggak. Kepinginnya cakupannya tinggi dan merata. Jangan sampai ada RT, RW, kelurahan desa atau kabupaten yang menjadi kantong di mana imunisasinya itu di bawah target. Nah, nanti kita ngobrol lagi bagaimana biar mencapai target dan edukasinya ke masyarakat seperti apa, karena masih banyak juga masyarakat yang mungkin anti vaksinasi ya. Semangat. Kita masuk ke segmen kedua. Nah dok, tadi vaksinasi ya. Nah kan kemarin ada kasus juga ada warga Australia yang bermain ke Indonesia, terus umur 18 tahun perempuan gitu ya. Pas di track itu dia sempat pernah imunisasi juga MR campak di 2009 dan 2012. Betul. Tapi kata dokter sebenarnya ada satu lagi ketika SD ya. Nah, apakah dia memang miss di sana sampai Indonesia dapat internasional peringatan lah gitu ya dari Australia hati-hati ke Indonesia gitu ya. Nah itu kan ke Bandung ya, sempat ke area Bandung ya dok gitu ya. Itu gimana ceritanya dok? Akhirnya kok bisa kena dengan umur sekian? Emang si campak ini rentang usianya yang bisa kena tuh sampai umur berapa sih rata-rata? Nah, seringkali kan mitosnya campak itu adalah penyakit anak-anak. Iya, betul. Nyatanya semua umur. Ternyata itu 18 tahun. Ini 18 tahun. Saya juga lagi merawat yang 17 tahun. Mengapa kok terkena? Ya memang karena load virusnya itu tinggi. Dan yang namanya imunisasi, ketahanan untuk terus dia kemampuan efikasi 95% itu tidak demikian. Dia masih ada turunnya. Oleh karena itu kok di kita yang loadnya tinggi itu di 1 SD dilakukan lagi. Kalau di sana saya nggak tahu bagaimana. Apakah mereka hanya 2 kali saja. Apapun itu ringan campaknya. Mengapa kok kehebohan di sana di Australia sampai dicek campak, kalau kita mungkin biasa-biasa aja ya. Ya karena memang dianggapnya tidak boleh lagi ada
campak. Tidak boleh. Bahkan iya. 2026 WHO itu inginnya eliminasi campak, tapi tampaknya masih berat untuk seluruhnya. Karena Eropa pun juga naik. Oh, lagi naik juga nih. Iya, London kan sampai ada 40-an anak London Utara. Yang terbukti memang semuanya itu kalau di London 93% yang mereka memang imunisasinya tidak lengkap. Oh. Begitu. Jadi imunisasi lengkap, angka tinggi merata. Seperti itu. Lengkap, angka tinggi merata. Itu kuncinya sebenarnya. Makanya imunisasi itu satu penting. Ya. Dan yang penting juga tadi sih kita pengen tahu sih gejala-gejala campak itu. Kan kalau tadi kata dokter bilang sebenarnya tidak ada batasan usia ya. Benar. Benar sekali. Sampai tua pun bisa gitu? Bisa kalau misalnya dia sama sekali belum punya daya tahan tubuhnya. Bisa-bisa saja. Dengan gejalanya itu dibagi 3. Satu adalah fase yang masih, kalau kita bilangnya apa ya, lagi nggak enaknya begitu, tapi belum jadi penyakitnya. Jadi dia itu istilahnya prodromal, ada 3C. 3C itu cough, coryza, conjunctivitis. Batil ditambah matanya itu kayak sakit mata. Batuk pilek terus sakit mata. Sakit mata. Nah awalnya itu demikian kan, kayak nggak. Umumnya kayak flu aja ya. Biasa aja kayak flu aja ya. Kemudian muncullah demam tinggi. Nah begitu masuk fase erupsi, mulai di hari ketiga keempat dari demam muncul ruam. Si ruamnya itu biasanya antara rambut dengan kulit kita. Paling gampang dilihat di belakang telinga. Rambut sama kulit. Ya, sehingga paling gampang di belakang telinga muncul itu ruam merah-merah, bintik-bintik merah. Nah, dari sana di stadium erupsi itu lagi demam-demamnya, keluar itu, bayangin matanya lagi nggak enak, semuanya nggak enak. Keluarlah dia mulai dari wajah kita ke batang tubuh kita, kemudian ke semuanya, ke seluruhnya. Dan tipikal dari ada demam, ada ruam, itu ada istilah kita 5 penyakit demam ruam. Nomor 1 yang jadi standar dari demam ruam adalah memang campak, yang khas juga nanti. Biasanya setelah muncul ruamnya 2-3 hari kemudian demam mulai turun. Kemudian si ruam-ruamnya mengelompok, ngumpul. Lama-lama makin gelap. Ngumpul tuh berarti? Jadi confluence istilah kita. Jadinya gede-gede, ngejeblek-jeblek lah, ngegeblek-geblek gitu ya. Kemudian lama-lama makin gelap. Kemudian dia mulai bersisik untuk hilang. Nah pasti ibu-ibu biasanya nanya, jadi mulai nular kapan? Mulai nular itu di masa inkubasi yang borok-borok, belum ada itu namanya batil sama sakit matanya. Oh justru ketika itu masih kelihatan kayak sehat, ternyata itu kayak sehat, itu pun sudah mulai menular. Apalagi udah ada batil tadi dengan mata nggak enak, muncul ruamnya sampai ya kira-kira seminggu muncul ruam lah, sampai 10 hari kemudian barulah itu boleh masuk sekolah, ke les segala macam. Kalau nggak nanti semuanya nular karena dia kan via udara. Nah, anak atau siapapun yang sedang campak, memang kan sebagian besar kan ringan, tidak memerlukan rawat rumah sakit. Enggak, dia adalah penyakit yang memang bisa sembuh sendiri, tapi menular banget. Pisahkan. Janganlah, kalau anak sakit lah Bu, Pak, nggak usah bawa-bawa ke tempat main yang teman-temannya, kasihanilah yang lain begitu. Gitu ya. Isolasi lah ya, kayak menurut isolasi. Isolasi tanda kutip, jangan dibawa. Ibu bapaknya mungkin kuat kayak kita ini kan sudah pernah kena campak dulu kan. Nah, jadi jangan dibawa kemana-mana. Anaknya biarkan. Kalau sampai ada ruamnya juga jangan dibawa dulu ke mall segala macam ya. Pokoknya sampai beres sekitar 7 harian mulai sampai 10 hari mulai keluarnya ruam, barulah kita katakan itu tidak menular. 10 hari ya? 10 hari setelah keluarnya. 10 hari setelah. 7 sampai 10 hari setelah keluarnya ruam. Kira-kira demikian. Jadi dia udah ngumpul, dia udah menggelap. Oke, itu tempatnya silakan untuk ke sekolah kemana-mana supaya tidak menularkan. Jadi kan nggak ada obatnya Dok ya? Ya betul. Selama sakit itu, si anak bagusnya diberi apa Dok? Nah,
ini dia. Memang Kan suka ada mitos-mitos ya. betul, yang dikasih yang air kelapa, telur segala macam sebetulnya itu bagus. Karena kan yang epitel tadi yang rusak saluran cerna, saluran nafas, bisa diare. Yang namanya air, yang ada gula garamnya, yang ada elektrolitnya itu bagus untuk mengembalikan, untuk rehidrasi supaya dia tidak kurang cairan. Telur segala macam ya untuk daya tahan tubuhnya yang lagi habis-habisan. Mau jus wortel segala macam, hayu silakan. Namun obatnya memang nggak ada obat ya, ada si abakavir tapi ya di luar dan sampai sekarang evidence base-nya belum jelas. Obatnya itu malah vitamin A. Oh, vitamin A. Karena si virus campak membuat kadar vitamin A di dalam darah drop. Oh, ini baru ini menarik, vitamin A ya, kadar vitamin A. Alhamdulillah kan yang namanya Indonesia, Jawa Barat, Februari, Agustus itu kan diberikan vitamin A. Nah, betul-betul dikonsumsi itu. Karena dia juga jaga kita. Kita itu nggak seperti di India, Pakistan, atau Bangladesh yang lampau itu sampai ada rabun senja. Iya. Kemudian begitu kena campak, korneanya kering, buta. Alhamdulillah di Indonesia kita nggak dapet kayak begitu. Karena bagusnya di Februari ada tadi dan vitamin Agustus A. ada vitamin A, jadi lumayan deh dijaga. Begitu dia kena campak, puskesmas terdekat atau klinik begitu ya, untuk langsung berikan vitamin A yang memang kapsulnya terbuat di dalam minyak sehingga penyerapannya itu di badan kita baik habis begitu. Oh, vitamin A ini menarik ya, vitamin A. Naik lagi nanti kadar vit A-nya. Terus nggak boleh apa lagi dong biasanya si anak? Atau orang tua sebaiknya jangan memberi apa? Kalau jangan memberi apa itu sebetulnya alhamdulillah kalau mau minum dan makan banyak. Oh, udah. Karena kalau sakit suka makan ya. Iya. Langsung batuk, muntah. Nah, itu tuh. Campak itu nggak enaknya demikian. Sehingga apabila sakit, berikan minum, berikan makan. Semua porsi kecil, tetapi sering diberikan. Dan tentunya kalau ada gejala, istilah kita red flag atau warning sign atau yang gejala berat, contohnya apa? Kok anaknya jadi lemes, maunya tidur aja. Kok ia tampaknya napasnya cepat. Apakah dinding dadanya sampai kelihatan nekuk-nekuk begitu kalau untuk napas. Atau dia muntah-muntah terus-terusan, gak ada yang bisa masuk. Atau kok ada kejang, kok ada biru di bibir, kok kemudian kencingnya udah 6 jam gak ada aja. Kok apalagi biasanya orang tua itu dokter paling bagus buat anaknya. Dokter terbaik untuk anak itu adalah orang tuanya yang mengerti anaknya kok gak kayak biasa ya. Kok makin drop, makin banyak ini ya. Kok ada, atau misalnya kok ada kejang, kok ada apapun yang orang tua gak enak, silakan segera bawa ke rumah sakit. Jadi kalau tadi masih biasa, normal, masuk makan, cukup di rumah aja nggak apa-apa ya? Di rumah aja. Memang itu adalah penyakit yang bisa sembuh sendiri. Bisa sembuh sendiri. Tapi kalau ada gejala-gejala tadi, itu menjadi alert ya sebenarnya, menjadi alarm yang penting bahwa kondisi si anak sudah makin menurun ya dok. Benar. Paling cepat emang harus dibawa ke paling praktis segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Betul. Atau misalnya ada puskesmasnya dengan tempat perawatan seperti itu. Tapi rata-rata emang di puskesmas juga udah siap ya ketika ada anaknya seperti itu ya? Iya, kan setiap puskesmas untuk misalnya infus, oksigen itu ready. Nah tadi dok yang kasus di Jawa Barat misalkan atau mungkin kita ngambil di seluruh Indonesia, paling besar kasus itu kan ada yang suspek, ada yang terkonfirmasi. Itu tuh paling banyak dialami oleh anak umur berapa dok? Biasanya balita. Balita itu yang paling banyak. Mengapa? Karena ya ada efeknya karena yang belum imunisasi. Atau imunisasinya itu tidak lengkap. Nah kemarin yang ada yang meninggal itu karena apa dok? Kalau kan tahun lalu ada 69 anak, ada 69 yang meninggal. Tahun ini kemarin Kemenkes 4 atau berapa itu? Itu kalau di track record itu? Memang tidak dirilis
meninggalnya bagaimana. Tetapi seperti di Rumah Sakit Hasan Sadikin, itu meninggalnya adalah karena infeksi paru dan tampaknya mungkin juga sudah ke otak. Oh, tapi masih bayi, nggak ada umurnya kalau itu ya? Kecil, bayi, kemudian ada yang 2 tahun. Jadi memang kalau terkena yang kecil-kecil memang jauh lebih berat. Bayi dan umur 2 tahun. Nah, tadi kalau yang tadi kata dokter si ini dekok itu berarti memang tadi si komplikasi tadi ya yang ke saluran pernapasan ke paru-paru berarti ya? Benar sekali. Yang mengakibatkan memang 83-85% kematian campak itu akibat pneumonia. Dan kalau perawatan ya 75%-nya memang akibat pneumonia. Nah, pneumonia yang karena campak dan karena pneumonia yang biasa itu bedanya gimana, Dok? Memang harus campak dulu. Oh. Beda. Jadi ada campak dulu, kemudian kita lihat ada tanda dan gejala yang terkena paru. Dengan maksudnya adalah campak itu jelas tadi kan ada yang 3C-nya, yang fasenya dan kemudian ada ruamnya. Kalau yang lain tentu kita bukan. Dan ingat, ini sebabnya adalah virus. Lebih sulit kan kita mengobatinya. Obat virusnya? Ada. Kalau misalnya dia kebetulan, virusnya itu sebanyak-banyaknya load-nya. Dan juga kebetulan bayinya atau anaknya daya tahan tubuhnya mungkin memang sudah rendah. Karena memang kebetulan yang sakit-sakit ini memang ada komorbidnya juga. Nah, tentunya kalau seperti itu kan bisa dibayangkan obatnya juga sulit. Nggak mau antibiotik kan? Iya, nggak bisa ya, nggak boleh ya. Virus ya, nggak boleh. Nggak bisa kan beda ya. Antibiotik lebih kepada bakteri dan lain-lain gitu. Kalau virus memang nggak ada obatnya dan memang tadi seperti COVID aja kan? Iya, nggak ada obatnya. Dan memang tadi kata dokter juga virus campak ini virus yang paling banyak juga ya tadi ya? Iya, justru yang paling tinggi penularannya virus yang dikenal saat ini secara saintifik ya campak. 1/18. 18 lainnya. Yang tidak yang belum ada kekebalannya di 1/18. Jadi bayangkan kalau ke PAUD gitu ya. Ada yang campak, semua belum divaksin ya sekelas saja kena. Riskan banget ya. Nah, makanya tadi kita ingin bahas si imunisasi kenapa penting gitu ya, karena ya tadi anak itu punya hak untuk sehat ya, tanggung jawab orang tua ke sana ya, Bro ya. Kita mau ganti ke yang ketiga. Dok, saya penasaran katanya si cakupan imunisasi untuk Jawa Barat sendiri sampai saat ini bagaimana, Dok? Termasuk kenapa sih masih ada orang tua yang berpikir anaknya jangan divaksinasi dan lain-lain gitu? Memang begitu lampau, imunisasinya bagus banget gitu. Penyakit kan jadi nggak ada. Sehingga masyarakat tidak lagi lihat penyakitnya. Padahal kondisi sekarang nggak banyak penyakit itu karena sebenarnya dulu tuh vaksinasinya bagus. Nggak kenal penyakitnya. Nah, diganti dengan justru takut kalau divaksin bisa jadi demam. Bisa misalnya ada yang sakit, bengkak segala macam, lebih takut terhadap hal demikian. Terus kan ada juga beberapa orang berarti kan anaknya divaksinasi nanti jadi muncul autoimun dan lain-lain itu. Nah, ini kita perlu memberi edukasi juga ke masyarakat sih, Dok, karena banyak ketakutan seperti itu kan, muncul mitosnya kayak gitu tuh, Dok. Benar sekali, apalagi khusus untuk vaksin campak MMR punya tahun 1998 Wakefield itu dokter di Inggris mengatakan ada kaitannya dengan kejadian autis. Autis, oh iya benar. Wah, autis. Sejak itu itu yang namanya orang takut di MMR. Yang kenyataannya di 2010 kemudian ditarik penelitian Dr. Wakefield karena tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Dan sekarang sudah ratusan ribu di Denmark. Kemudian juga jutaan sudah digunakan dan dilakukan suatu penelitian, istilah kita systematic review meta-analysis, artinya semua dilihat apakah ada hubungannya dengan
autis, bahkan anak autis juga divaksin, ternyata hasilnya tidak. Memang yang namanya vaksin imunisasi itu merupakan capaian manusia yang hebat, sangat bermanfaat. Bayangkan vaksin campak ini begitu diberikan ke anak-anak Afrika yang biasanya mati ya banyak, ini bisa ditekan sampai jutaan. Yang paling terasa itu Afrika. Entah mengapa kalau di Afrika kena campak itu sampai campaknya campak yang berdarah. Oh gitu? Ya mungkin genetik ya. Iya. Ya mereka demikian. Mereka sampai campaknya berdarah. Keluar darah gitu gimana? Ya, sampai seperti itu. Nah itu bisa betul-betul teratasi. Dan imunisasi campak mereka sampai sekarang ini masih startnya di usia 6 bulan. Saking nggak kepingin itu bayi kena campak. Jadi ini adalah temuan manusia yang boleh dikatakan yang ketemu vaksin itu semuanya dapat Nobel begitu. Nah itu kemampuan manusia yang amat sangat dihargai. Kita bisa sehat semua sedikit boleh dibilang sedikit banyaknya selain ada sanitasi, kemudian ekonomi makin bagus, bersih semuanya, itu meningkatkan panjang hidup manusia. Oleh karena itu yang diimunisasikan jauh lebih banyak adalah bayi anak. Mereka ini tergantung dari orang tua. Orang tua itu biasanya ibu yang akan mengantarkan anaknya untuk imunisasi. Nah, jadi kita tingkatkan literasi, tingkatkan kemampuan ibu-ibu bahwa imunisasi itu sudah terbukti loh secara global. Wah, bagaimana keuntungannya? Namun ibu-ibu juga butuh persetujuan ayah. Ya, jadi harus kerjasama dua-duanya. Bahwa ibunya diperbolehkan, bahkan anaknya juga oke untuk mendapatkan hak si anak itu hidup sehat. Hidup sehat itu kuncinya sih seperti itu. Nah sekarang yang teman-teman IDAI lakukan untuk memberi edukasi itu gimana dok? Kan ujung tombak paling kecil kan kalau di perumahan di masyarakat adalah posyandu ya dok? Ya betul. Berarti lewat mungkin dari atas ke sana ke puskesmas mungkin ya sekarang itu ya makin sekali, ini ya. Benar sekali. Jadi Ikatan Dokter Anak Indonesia itu memiliki Pediatric Social Responsibility. Jadi kami itu memiliki puskesmas dengan teman sejawatnya kita saling bertukar pikiran, diskusi yang memang jalannya belum smooth ini. Mudah-mudahan nanti makin baik. Nah dari sanalah mudah-mudahan kami bisa menyampaikan apa yang diperlukan oleh teman-teman di puskesmas untuk bisa sampai ke masyarakat. Nah, kemudian kalau ini kan kasus ini besar di tahun 2002, berarti kan ini dampak dari beberapa tahun yang lalu. Anak-anak ini tidak diimunisasi atau tidak lengkap gitu deh. Benar. Berarti antisipasinya adalah sekarang mulai lagi untuk memasifkan imunisasi dan vaksinasi. Kira-kira dok, bukan kira-kira, saya tidak mau kira-kira, intinya vaksinasi apa yang beberapa tahun lalu itu sebenarnya kurang dan beresiko akan muncul penyakitnya di tahun ke depan kalau itu tidak di ini. Kalau saya katakan semua. Jadi semua. Kita harus menguatkannya itu semua. Jadi nggak bisa dipotong-potong, saya milihnya untuk imunisasi campak aja deh, sama imunisasi BCG aja, nggak bisa. Penuhi semuanya. Ya PCV-nya, bahkan sampai nanti SD itu ada. Setidaknya anak-anak lengkapi semuanya. Keuntungannya terlalu banyak dibandingkan demamnya atau merahnya atau bengkaknya yang kejadiannya pun itu kecil sekali. Nanti kita bisa lihat ya, turun kok campak tanpa diimunisasi, karena kekebalannya ada. Tapi nanti lahir lagi bayi-bayi atau yang belum terkena campaknya,
mereka akan kena lagi. Siklus itu akan berulang-ulang. 2025 kita tinggi sekali, awal 2026 tinggi, sangat mungkin nanti turun aja sendiri. Nggak diapa-apain juga turun sendiri. Nanti sampai datang ada makhluk-makhluk baru lagi, naik lagi dia. Tapi masa kita mau begitu terus ya? Bukan berarti kita harus lengah ya ketika turun, itu jangan lengah, justru terus aja sih. Terus aja. Lengkapi saja. Semangat buat kebaikan anak. Semangat banget kan, karena anak tadi punya hak sehat gitu Dok. Punya hak sehat. Terima kasih Dok. Mungkin ada yang mau disampaikan ke Sobat PR Dok? Sobat PR, jangan anggap campak itu adalah penyakit yang ringan-ringan saja atau cuma hanya tampak. Tidak. Punya komplikasi berat. Dengan obatnya juga kita belum ada obat yang spesifik untuk campak. Oleh karena itu, lengkapi imunisasi anak-anak Sobat PR. Termasuk juga di dalamnya imunisasi campak dan rubella, dia jadi satu. Karena kita akan memberikan sebagai orang tua, sebagai orang dewasa, hak anak untuk mereka menjadi sehat, terlindung oleh imunisasi. Terima kasih Sobat PR. Terima kasih Dok atas perhatiannya, atas ilmu-ilmu yang kita dapat, beberapa mitos yang ternyata itu salah, dan tadi tips-tipsnya ketika anak campak dan bagaimana gejala-gejalanya ketika anak campak, dan ternyata tadi bisa 23 tahun ya masih bisa. Betul. Jadi makanya tetap tonton kita di Waras biar kita tetap sehat dan tetap waras. Oke.